Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam belajar manajemen pemasaran, selain penting untuk memahami analisis bisnis landscape, memahami communication skill, dan juga memahami 9 core elements dalam marketing yang mencakup strategi, taktik, dan kemudian proses, maka juga penting untuk memahami selling process. Sebagaimana video minggu lalu, saya telah membahas tentang selling process, tahapan-tahapan awal, yaitu melakukan prospecting, kemudian melakukan approaching dan probing. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang proses lanjutan dalam selling process, yaitu berkaitan dengan handling objection dan juga berkaitan dengan presenting. Selling process merupakan suatu proses yang harus dilalui oleh seorang penjual ketika akan menawarkan suatu produk atau jasa kepada prospek pelanggan. Mencakup 6 tahapan. Yang pertama adalah prospecting, approaching, probing, presenting, handling objection, dan closing. Pada kesempatan kali ini saya akan menerangkan tentang presenting. Dalam melakukan presenting bagi salespeople dalam selling process adalah perlu mencatat hal penting yang harus dipahami, yaitu harus memiliki wawasan yang luas, harus memiliki pengetahuan yang cukup atau knowledge tentang suatu produk atau layanan yang ditawarkan oleh perusahaan, mengetahui tentang core value yang ditawarkan oleh perusahaan kepada pelanggan, juga mengetahui tentang feature, benefit, dan advantage yang akan dijelaskan kepada pelanggan. Hal ini sangat penting karena presenting menentukan tentang sebuah kesuksesan ataupun kegagalan dalam proses penjualan. Pentingnya teknik presenting. Karena kegagalan yang dialami sebagian besar salesman adalah karena mereka hanya menjual produk kepada pelanggan, bukan menjual solusi yang mampu menyelesaikan masalah yang dialami oleh pelanggan, yaitu feature, advantage, dan benefit. Teknik menawarkan solusi efektif berkaitan dengan feature, advantage, dan benefit. Feature berkaitan dengan fakta netral, data informasi, dan karakteristik produk atau servis Anda. Advantage berkaitan dengan menunjukkan bagaimana produk kita dibandingkan dengan produk pesaing yang bisa digunakan untuk membantu pembeli. Benefit menunjukkan bagaimana cara suatu produk memenuhi kebutuhan eksplisit yang dinyatakan oleh pembeli. Berkaitan dengan feature, advantage, dan benefit, hal yang paling utama adalah penguasaan Anda akan pengetahuan produk atau product knowledge, berkaitan dengan benefit dan advantage, serta feature. Berkaitan dengan benefit dan advantage, added value atau manfaat dan keuntungan tambahan, cerminan wawasan Anda mengenai pelanggan, desain atau integrasi kemampuan perusahaan Anda, pelayanan dan dukungan Anda kepada pelanggan. Berkaitan dengan feature, core value yang pasti didapat, yaitu fakta netral, data informasi, dan karakteristiknya. Yang perlu dicatat adalah manfaat dan keuntungannya harus selaras sehingga akan memberikan kepuasan pelanggan terhadap apa yang dibutuhkan. Setelah salespeople melakukan presenting terhadap suatu produk, barang ataupun layanan kepada pelanggan, sudah telah menyampaikan tentang benefit, kemudian feature, dan advantage dari suatu produk atau layanan kepada pelanggan, tentu akan mendapatkan respon positif maupun negatif, ataupun mendapatkan respon penolakan maupun respon penerimaan dari pelanggan. Untuk mengetahui respon pelanggan dapat diukur dan dapat dilihat sebagai berikut. Respon pelanggan jika berhasil dan respon pelanggan jika gagal. Untuk mengetahui respon pelanggan jika berhasil dapat ditandai dengan beberapa hal sebagai berikut. Misalnya, solusi yang Anda tawarkan sangat tepat untuk saya. Itu adalah ungkapan dari pelanggan. Kemudian selain itu, pelanggan mungkin mengungkapkan, wah sesuai sekali dengan apa yang saya butuhkan. Atau, saya rasa semua yang Anda jelaskan sangat baik untuk saya. Kemudian, untuk respon pelanggan yang berhasil, maka tahapan selanjutnya adalah sales closing. Tidak diperlukan lagi tahapan handling objection dan sales negotiation. Untuk respon pelanggan yang dia gagal atau menolak, ditandai dengan beberapa hal yang diungkapkan sebagai berikut. Sepertinya biaya administrasinya terlalu tinggi. Atau pelanggan mengungkapkan, kok besar sekali setoran awalnya? Atau menarik sih,
Tapi kenapa bagi hasilnya rendah sekali? Atau sepertinya saya belum butuh dari produk tersebut. Tahapan selanjutnya, jika respon pelanggan adalah negatif, maka perlu dilakukan handling objection dan sales negotiation. Ketika salespeople mendapatkan respon positif atau berhasil dalam proses penjualan, maka tidak perlu lagi melakukan handling objection atau sales negotiation. Namun ketika salespeople mendapatkan respon negatif dari pelanggan atau mendapatkan penolakan, maka perlu melakukan handling objection dan melakukan sales negotiation. Untuk melakukan handling objection dan sales negotiation, maka sales people harus mengetahui sumber penolakan, mengapa customer menolak. Penolakan adalah salah satu hal yang paling ditakuti oleh sales people atau salesman, sales law. Jika pelanggan menolak, maka tidak achieve. Tenang, penolakan dapat diatasi. Sumber penolakan dapat diidentifikasi. 1. Prospek tidak mengerti manfaat yang bisa diperoleh dari apa yang ditawarkan. 2. Prospek tidak bisa mengatur kembali anggaran karena adanya kebutuhan pokok yang tidak diidentifikasi sebelumnya. 3. Prospek masih mencari dan membutuhkan lebih banyak bukti. Yang 4. Prospek menginginkan kendali lebih banyak dalam proses pembelian. Metode untuk mengatasi penolakan dengan 3 hal, reserve method, admit method, dan feel well found method. Yang pertama, reserve method. Gunakan kalimat untuk memberitahu bahwa Anda mengerti keberatannya, lalu jelaskan hal yang positif. Yang kedua, admit method. Gunakan kalimat yang menunjukkan setuju dengan keberatan tersebut, lalu berikan alternatifnya. Yang ketiga, feel well found method. Gunakan kalimat yang memberitahu bahwa Anda mengerti perasaannya, bahwa prospek lain mengalami perasaan yang sama, akan tetapi mereka dapat menemukan benefit yang ditawarkan. Step by step on handling objection. Yang pertama, react. Yang kedua, recognize. Yang ketiga, respond. Yang keempat, reconfirm. Dalam handling objection, reaksi awal Anda harus mencerminkan 3 hal, attention, understanding, dan acceptance. Attention biasanya ditandai dengan anggukan kepala, understanding ditandai dengan pernyataan kesepahaman, acceptance ditandai dengan pernyataan masuk akal atau pembenaran. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memahami keberatan yang diajukan. Tunjukkan bahwa Anda mendengarkan dan memahami keberatan yang diajukan, terlalu dini mencoba untuk menjawab keberatan yang diajukan. Handling objection yang kedua, recognize. Pada dasarnya terdapat 5 hal yang membuat customer keberatan. Yang pertama, objection related to price. 2, objection related to product. 3, objection related to source. 4, objection related to needs. 5, objection related to time. Objection related to price. Mungkin harga yang Anda tawarkan terlalu mahal. Objection related to product. Adanya ungkapan sepertinya saya belum yakin akan keuntungan menggunakan produk Anda. Objection related to source. Produk yang Anda tawarkan memang menarik, tapi saya sudah ada pilihan lain. Object relation to needs. Adanya ungkapan, saya rasa perusahaan kami belum membutuhkan produk Anda. Objection related to time. Adanya ungkapan, sepertinya sekarang ini bukan waktu yang tepat untuk memakai produk Anda. Jika dalam hal recognize ini, ketika Anda menerima keberatan, Anda harus mencari tahu apakah benar keberatan itu dan apakah hanya itu. Jika Anda mendapatkan bukan keberatan yang sesungguhnya, janganlah heran jika penjualan belum juga terjadi. Dalam hal recognize, 2 metode yang dapat Anda gunakan untuk menemukan alasan keberatan yang sebenarnya.
Yang pertama dengan menggunakan conditional question technique, yang kedua dengan isolasi dan validasi test. Conditional question technique. Gunakan kata-kata sebagai berikut. Jika kami bisa memberikan harga khusus kepada perusahaan Bapak, apakah menjawab keberatan Bapak? Itu yang digunakan untuk mengkonfirmasi apakah keberatan tersebut adalah sebenarnya. Yang kedua, dengan isolasi dan validasi. Dengan menggunakan pernyataan selain masalah harga, poin apa lagi yang kira-kira memberatkan Bapak dalam menggunakan produk kami? Dalam proses handling objection yang ketiga, yaitu respond. 3 teknik untuk merespon keberatan prospek. 1. Reserve. 2. Admit. 3. Fill file found. Dalam penggunaan reserve methods ini, calon nasabah mungkin akan mengungkapkan, saya rasa kami belum butuh produk Anda. Maka Anda menjawab, saya mengerti jika saat ini Anda belum butuh produk saat ini. Namun, investasi ini sangat dapat menjaga proses bisnis Anda dari risiko-risiko yang bisa menghambat target kinerja perusahaan Bapak. Gunakan kalimat untuk memberitahu calon nasabah bahwa Anda mengerti keberatannya, lalu jelaskan hal positif. Dalam admit method ini, calon nasabah mungkin juga dia akan merasa bahwa kami belum butuh produk Anda, ya, sehingga Anda dapat melakukan pengakuan dengan ungkapan sebagai berikut. Benar Pak, kelihatannya Bapak belum membutuhkan investasi kami. Tetapi bukankah Bapak ingin adanya rasa aman dan investasi yang menunjang kegiatan usaha perusahaan Bapak? Mungkin ada risiko yang mengganggu, sehingga Bapak ingin investasikan. Gunakan kalimat yang menunjukkan Anda setuju dengan keberatan dari calon nasabah, lalu berikan alternatifnya. Kemudian dalam handling objection juga digunakan fill file found method, di mana bila calon nasabah merasa belum butuh produk Anda dapat melanjutkan dengan pernyataan sebagai berikut. Saya mengerti keraguan Anda saat ini. Nasabah kami yang lain awalnya juga merasa bahwa investasi ini belum dibutuhkan, namun kini mereka terbukti dapat menjalankan proses bisnis dengan lancar. Sehingga fill file found method ini lebih menekankan pada memberitahu customer bahwa Anda mengerti perasaannya dan ceritakan pengalaman nasabah lain yang menemukan manfaat produk. Kemudian, lakukan reconfirm. Beberapa cara yang dapat digunakan untuk reconfirm, yaitu dengan menggunakan beberapa kalimat pertanyaan sebagai berikut. Apakah masalah tersebut masih menjadi perhatian Bapak? Atau, apakah sudah cukup jelas, Pak? Atau, apakah masih ada pertanyaan yang lain? Reconfirm ini berfungsi untuk memeriksa kembali apakah keberatan tersebut masih membuat nasabah ragu. Handling objection tips. Ada beberapa larangan dan jangan Anda lakukan untuk menangani situasi kecil customer yang melakukan penolakan. Yaitu yang pertama, don't argue. Yang kedua, don't answer too quickly. 3. Don't guess at an answer. Don't argue. Hindari kata-kata yang bermakna negatif dan menyudutkan seperti tetapi, bukan, salah. Don't answer too quickly. Jangan merespon terlalu cepat. Berikanlah jeda waktu sebelum merespon keberatan. Don't guess at an answer. Hindari pemberian informasi yang salah atau tidak jelas. Jangan berusaha memberikan jawaban saat Anda tidak yakin. Dan catatan yang penting adalah berhenti bicara saat mendengarkan mereka. Kegagalan dalam negosiasi. Kegagalan dalam negosiasi dapat dilihat
dari yang pertama, kegagalan persiapan. Yang kedua, kegagalan teknik. Yang ketiga adalah kegagalan sikap. Kegagalan persiapan dapat dilihat, persiapan penawaran yang buruk, mempersiapkan hanya kebaikan sepihak, tidak memahami apa yang diinginkan oleh pihak lain. Kegagalan teknik, contohnya, tidak dapat meyakinkan nasabah dalam proses negosiasi, membiarkan negosiasi didominasi oleh nasabah, memberi dan tidak berdagang. Kegagalan sikap, merasa harus menjawab keberatan nasabah secepatnya, memaksakan kehendak salah satu pihak, melihat negosiasi sebagai proses yang mudah. Catatannya, perlu dilakukan persiapan yang matang sebelum melakukan negosiasi. Tahapan negosiasi ada 4 hal. Plan, open, bargain, close. Plan, tahap awal di mana kita harus mengetahui kebutuhan kedua belah pihak dan merumuskan penawaran untuk memenuhi kebutuhan yang ada. Open adalah kondisi di mana kita mulai mengajukan penawaran kepada nasabah. Bargain adalah proses tawar-menawar antara nasabah dengan Anda sehingga dapat menciptakan kondisi win-win bagi semua pihak. Close adalah kondisi terakhir di mana kita mendapatkan persetujuan dengan nasabah. Tahap negosiasi. Tahap negosiasi yang pertama adalah plan. Plan diawali dengan pengumpulan informasi dan penetapan batasan. Memperbanyak pengetahuan informasi tentang hal yang dinegosiasikan dan lawan negosiasi. Mempersiapkan data-data pendukung untuk bernegosiasi dengan lawan negosiasi. Kunci untuk memahami posisi Anda adalah pengetahuan terperinci mengenai hal yang dinegosiasikan dan lawan negosiasi. Semakin banyak sumber informasi yang Anda miliki, maka kekuatan negosiasi akan semakin besar. Yang bisa dinegosiasikan. Hal-hal yang tidak bisa dinegosiasikan, wujud dan yakinkan. Dalam tahapan negosiasi, plan atau perencanaan diawali dengan penetapan shopping list. Shopping list possible, target, dan critical. Possible adalah di mana hasil maksimal harapan Anda, titik di mana Anda membuka negosiasi. Target adalah titik tengah yang dirasa ideal untuk didapatkan. Critical adalah hasil minimum yang diharapkan atau negosiasi batal. Shopping list Anda possible ketika harga tinggi, target ketika harga sedang, critical ketika harga rendah. Sedangkan shopping list nasabah atau lawan adalah possible ketika harga rendah, target ketika harga sedang, dan critical ketika harga tinggi. Relationship dan shopping list. Relationship digambarkan dalam bentuk piramida. Paling bawah adalah orang-orang yang Anda tahu, kemudian di tengah adalah orang-orang yang Anda kenal, kemudian yang paling puncak adalah orang-orang yang Anda akrab. Orang-orang yang Anda tahu adalah orang-orang yang mereka adalah teman baru. Maka Anda harus mendapatkan teman baru atau get the new friend. Negosiasi untuk menggali faktor-faktor yang dapat dinegosiasikan. Kemudian, untuk relationship bagi orang-orang yang Anda kenal, keep good fit friends, atau jaga pertemanan baik. Kemudian negosiasi untuk memberikan penawaran sesuai faktor-faktor yang dapat dinegosiasikan. Kemudian level tertinggi adalah teman-teman yang Anda akrab. Grow friendship with the best one. Atau tumbuhkan pertemanan dengan teman-teman terbaik Anda. Lakukan negosiasi dengan mengarahkan dan memberikan penawaran yang terbaik untuk klien. Tahapan negosiasi perencanaan. Mulai buka proses negosiasi dengan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, situasi yang tepat. Kedua, pengumpulan informasi. Ketiga, bahasa tubuh yang positif. Keempat, identifikasi permasalahan inti.
Yang pertama, situasi yang tepat. Kesempatan terbaik untuk meyakinkan lawan negosiasi. Ingat timingnya. Kesempatan untuk memimpin arah negosiasi. Yang kedua, pengumpulan informasi. Evaluasi kekuatan dan kelemahan argumentasi mereka. Catat apa yang diutarakan, tetapi tetap fokus dalam mendengarkan. Tandai area kesepakatan. Yang ketiga, bahasa tubuh yang positif. Akan ada banyak informasi berharga ketika lawan semakin berbicara. Waspada terhadap bahasa tubuh lawan negosiasi, posture, ekspresi wajah, nada suara, dan posisi lengan. Yang keempat, identifikasi permasalahan inti. Hal yang tidak dapat dinegosiasikan dapat menjadi kekuatan tawar-menawar yang baik. Hal tersebut dapat memaksa lawan negosiasi untuk lebih fleksibel pada aspek lain. Tahapan negosiasi selanjutnya adalah bargaining. Ajukan penawaran di mana titik tengah dapat tercipta dan gunakan strategi negosiasi dengan tepat. Buka penawaran dengan poin negosiasi possible. Jangan terlalu cepat memberitahu lawan negosiasi mengenai target dan kritikal Anda. Pada tahapan ini, Anda mencoba mengakomodasi sebagian tuntutan yang bisa diakomodasi dengan menukarkannya untuk suatu hal yang Anda minta. Tekankan prinsip win-win pada saat negosiasi. Tahapan negosiasi selanjutnya adalah close, penyelesaian proses negosiasi dengan hasil final, pembelian atau penolakan. Pasca negosiasi, apapun jawaban nasabah, Anda wajib menjaga relasi baik dengan nasabah. Pelihara hubungan dengan trust dan kepercayaan. Pastikan bahwa negosiasi dapat memberikan dampak jangka panjang, picu kolaborasi di masa depan. Tips negosiasi. Tips negosiasi meliputi, pertama, menukar, bukan memberi. 2, jika Anda, maka saya. Yang ketiga, jangan terlalu cepat menyerah. Yang keempat, dapatkan fakta sebelum negosiasi. Yang kelima, jika Anda dalam masalah, ulur waktu. Yang keenam, jangan terkecoh oleh pihak lain. Selanjutnya, closing the sales. Kendala yang dihadapi oleh seorang salesman adalah penentuan kapan sebaiknya melakukan closing. Jika salah menentukan waktu closing, bukan tidak mungkin pelanggan yang tadinya menunjukkan respon positif berubah 180 derajat menjadi negatif hanya karena salesman yang terkesan memaksa. Tanda-tanda closing. Tanda-tanda verbal. Tanda-tanda verbal ini tergolong paling mudah untuk dikenali. Tanda-tanda ini bisa dibagi ke dalam 3 kategori. Pertanyaan, pujian, dan permintaan. Tanda-tanda closing pertanyaan. Anda bisa mencoba untuk melakukan penutupan jika pelanggan mengajukan salah satu pertanyaan seperti di bawah ini. Garansi layanan seperti apa yang Anda tawarkan? Apakah masih tersedia layanan seperti itu sesuai dengan kebutuhan perusahaan kami? Bagaimana cara pembayarannya? Tanda-tanda closing dengan pujian. Ini adalah pernyataan positif mengenai produk atau pelayanan Anda. Kami suka dengan manfaat yang Anda sebutkan tadi. Anda orang pertama yang memahami permasalahan kami. Saya baru tahu kalau Anda mampu melayani sampai sedetail itu. Tanda-tanda closing permintaan. Kadangkala pelanggan menggarisbawahi sebuah kondisi yang harus dipenuhi. Jika Anda bisa memenuhi permintaannya, maka ini waktu yang tepat untuk mencoba melakukan closing. Contohnya, ketika ada pertanyaan, kualitas produk dan layanan pasca penjualan harus terjamin. Saya akan memakai layanan Anda kalau Anda dapat memberikan jaminan bahwa manfaat-manfaat tadi
bisa saya dapatkan. Selanjutnya, hal penting lainnya adalah sales plan. Sales plan sama dengan time management dan territory management. Mengapa time management penting? Yang pertama, mengurangi stres. Yang kedua adalah keseimbangan. Yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas. Yang keempat adalah mencapai tujuan. Yang pertama, mengurangi stres. Hal penting adalah pengaturan waktu dengan baik dapat mengurangi dan mencegah stres. Yang kedua, berkaitan dengan keseimbangan. Apabila pengaturan waktu telah menjadi kebiasaan, maka keseimbangan akan terjadi antara kehidupan kerja dan keluarga dapat dicapai. Yang ketiga, untuk meningkatkan produktivitas. Penggunaan waktu secara efektif otomatis akan meningkatkan produktivitas. Yang keempat, mencapai tujuan. Ketidakmampuan untuk mencapai tujuan biasanya diakibatkan karena ketiadaan waktu, kecuali jika Anda dapat mengatur waktu yang ada. Goal sebagai acuan dalam time management. Goal atau target. Maka Anda akan menetapkan target bulanan, target mingguan, dan target harian. Pengalokasian waktu dan kegiatan. Teknik time management. 1. Cek kembali kegiatan harian. 2. Buat tujuan pribadi. 3. Siapkan daftar pekerjaan harian. 4. Catat hal penting pada kalender. 5. Susun kegiatan harian. Cek kembali pekerjaan harian Anda. Digunakan untuk mengecek kembali pekerjaan yang sering dilakukan selama ini, sehingga didapatkan mengenai gambaran apa yang Anda kerjakan. Dapat dibuat tabulasi berupa tabulasi kegiatan Anda dengan prioritas-prioritas. Buat tujuan pribadi. Formula membuat tujuan yang sederhana dan spesifik. Saya akan melakukan tujuan dan ukuran performansi dengan tindakan spesifik. Tuliskan tujuan Anda. Siapkan daftar pekerjaan harian. It is much easier to coordinate activities written down in a black and white than to coordinate activities carried around your head. Akan sangat mudah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ketika ditulis di dalam kertas daripada mengkoordinasikan kegiatan yang hanya disimpan di dalam kepala. Susun kegiatan yang dihubungkan dengan tingkat kepentingannya. Aktivitas yang tersusun rapi biasanya membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk diselesaikan. Catat hal penting pada kalender. Hal terpenting adalah membiasakan orang untuk mencatat hal penting, misalnya rapat, sehingga Anda tahu apa saja kegiatan yang harus dilakukan. Susun kegiatan harian, kegiatan yang penting, kegiatan yang tidak penting, dan kegiatan mendesak, dan kegiatan yang tidak mendesak dalam peta kuadran. Susun kegiatan harian. Misalnya, kegiatan mendesak dan penting adalah hal-hal yang berhubungan dengan pemecahan masalah, menjawab telepon masuk. Kemudian, kegiatan mendesak yang tidak penting adalah mengurus adanya interupsi seperti membantu menyediakan informasi. Kemudian kegiatan mendesak, kegiatan yang tidak mendesak namun penting, contohnya adalah membaca buku sesuai dengan prioritas yang disusun, menghabiskan waktu bersama konsumen untuk mempererat hubungan. Kegiatan tidak mendesak dan tidak penting contohnya adalah berkeluh kesah, marah-marah, menonton TV di waktu yang tidak semestinya, mencari hal-hal di internet tanpa alasan yang jelas. Susun kegiatan harian Anda. Tips on to do today. 1. Kenali aktivitas Anda untuk mencapai target penerimaan per bulan melalui melakukan bisnis call harian, presentasi, proposal, follow-up. 2. Waktu yang ideal untuk prospecting atau mencari prospek baru. 3. Buat janji pertemuan 2 minggu di depan dan konfirmasi ulang. 4. Hilangkan kegiatan-kegiatan yang tidak produktif. Waktu perjalanan, menunggu untuk menemui pelanggan, menghubungi seseorang yang bukan pelanggan, terlibat dalam pembicaraan yang biasa-biasa, lamanya wawancara penjualan dengan pelanggan,
menghubungi pelanggan yang sedang tidak ada di tempat. Yang kelima, jaga agar gangguan tetap minimum. Jika seseorang mengajak Anda keluar, maka jawabannya adalah tidak apabila pada jam tersebut Anda memiliki janji untuk meeting. Pentingnya territory management selain time management. Yang pertama adalah cakupan yang lebih baik. Yang kedua adalah mengurangi harga penjualan. Yang ketiga adalah meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Yang keempat adalah evaluasi kinerja yang lebih akurat. Cakupan yang lebih baik memungkinkan salespeople mengunjungi prospek yang potensial dan prospek yang tidak potensial secara bersamaan. Yang kedua, mengurangi harga penjualan. Dengan pengaturan teritori, efisiensi yang berkaitan dengan biaya transportasi akan ditekan. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan kepada pelanggan. Dengan penugasan, maka seseorang salespeople dapat secara penuh melayani pelanggan yang bersangkutan. Yang keempat adalah evaluasi kinerja yang lebih akurat. Jika teritori sama dengan workload, maka kinerja salespeople dapat diukur dengan lebih mudah. Pengertian territory management. Territory management adalah proses melakukan mapping, segmentasi di suatu teritori dengan tujuan untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif dan efisien. Tahapan dalam territory management. Basic territory management. 1. Kelompokkan semua pelanggan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Buatlah daftar customer yang ada di wilayah Anda. Anda akan memerlukan peta. Yang kedua, klasifikasikan customer atau account tersebut berdasarkan volume penjualan. Anda perlu database pembeli. Yang ketiga, tambahkan kolom lain yang mengindikasikan potensi penjualan. 4. Lingkari lokasi customer Anda pada peta. Lingkaran yang lebih besar menunjukkan volume penjualan yang lebih besar. Yang kelima, area mana yang underserved dan mengapa. Tahapan dalam territory management. Territory management dipetakan, kemudian digambarkan dalam peta, kemudian diberi tanda dan warna. Dibagi menjadi wilayah 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian digolongkan customer-customernya. Volume penjualan dikategorikan apakah telah mencapai extra, large, ataukah large, medium, or small. Kemudian potensi penjualan apakah low, medium, atau high. Kemudian volume penjualan apakah high atau low. Area mana yang masih underserved. Tahapan dalam territory management, basic territory management. Yang kedua adalah membuat routing atau scheduling plan. Berikut beberapa panduan dalam membuat rencana routing atau scheduling. Yang pertama adalah susun sales call. Yang kedua, temukan lokasi customer atau akun Anda pada selembar peta. Yang ketiga, bagilah ke dalam beberapa zona yang relevan. Yang keempat, tentukan jalur routing Anda. Tahapan selanjutnya dalam territory management, menemukan lokasi customer di peta dan bagi dalam zona yang relevan. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam menentukan jalur routing, yaitu populasi, berapa jumlah akun yang ada di daerah tersebut, jam padat dan lenggang, serta jalur-jalur alternatif.